Halo, salam kenal dari saya Yustika Rini. Usia saya 38, saya asalnya dari Muara Timur Jambi. Di sini saya mau sharing pengalaman saya tentang Calcium spirulina. Kalau awal konsumsi, saya di sini dari 2007 konsumsi Calcium spirulina rutin. Terus waktu saya merit, sebelum saya merit ini saya sudah mulai tensi dari sekitar 2013. Saya mulai naik tensi, tapi saya nggak pernah minum obat tensi karena waktu itu menurut dokter yang saya konsultasi, usianya kan masih muda, terus juga belum merit, jadi nggak usah konsumsi obat tensi, tetapi dijaga dengan cara olahraga dan makanannya dijaga. Saya tetap konsumsi spirulina. Terus begitu saya hamil, saya merit, saya langsung hamil. Tensi saya itu di usia kehamilan 6 bulan itu mulai naik perlahan tapi pasti. Nah, sampai usia kandungan mendekati lahiran, usia kandungannya saya sudah cukup bulan, dan nunggu lahiran normal, tapi karena tensinya tiba-tiba naik jadi 190/110, saya harus EC. Tapi selama hamil saya nggak konsumsi vitamin apapun ya dari dokter, terus juga nggak dikasih obat tensi dari dokter karena saya bilang sama dokter, dok, saya minum vitaminnya spirulina dan IGC. Satu hari saya minumnya yang spirulina 20 biji, yang IGC-nya 5. Itu saya konsumsi setiap hari. Dan kata dokter, ya nggak apa-apa kalau tensinya nggak sampai melebihi 150 atau 160 tuh nggak apa-apa, bawahnya kan masih oke, masih normal, masih sekitar 85, belum sampai 90 gitu, masih oke lah, masih nggak apa-apa. Tapi karena mendadak naik itu 190/110, jadi mau nggak mau dokternya bilang, ya udah Bu, kita SC aja ya, karena ini nggak mungkin ditunggu untuk normal lagi. Ya udah, akhirnya saya SC. Setelah SC turun tensinya normal. Memang setelah SC itu tensinya jadi 120/80, dan itu berlaku lama ya, maksudnya normalnya itu lama. Saya nggak minum obat sama sekali. Terus saya konsumsinya hanya setelah lahiran itu 20 butir spirulinanya dan 10 butir AG6-nya. Itu membuat ASI saya lebih banyak, dan hasil dari jahitan SC saya itu kering dengan cepat selama 2 minggu, dan itu sempurna sekali. Sampai dokter kandungannya tanya sama saya, Bu, konsumsi apa Bu? Ini jahitannya bagus banget ini keringnya. Saya bilang, saya konsumsinya spirulina dan IGC dok, yang waktu saya hamil. Gitu. Oh bagus kok Bu. Terus saya konsultasi, saya tanya, dok, ini saya boleh pakai stagen nggak? Kalau orang Jawa kayak stagen, kayak benting gitu ya. Kalau orang habis SC kan nggak boleh. Terus karena dokternya bilang udah sempurna, waktu dicek juga sempurna, terus dokternya bilang gini, boleh kok Bu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi waktu setelah 2 minggu itu saya pakai stagen, jadi nggak apa-apa. Dan teman-teman saya heran gitu, kenapa kok baru lahiran udah pakai stagen? Nah, padahal ya itulah kelebihannya spirulina sama EGC yang pertama saya rasakan ya. Terus yang kedua yang luar biasa itu, selama hamil saya nggak mengalami seperti orang-orang yang hamilnya mualnya berkepanjangan, nggak bisa makan, nggak bisa apa gitu. Saya nggak ngalamin sama sekali yang hamil dalam tanda kutip yang dibilang itu ya,
ribet gitu hamilnya, ribet enggak. Hamil saya aman, tenang. Saya juga olahraganya berenang, jalan pagi. Selama hamil saya nggak ngalamin yang letih gitu sampai gimana banget, enggak. Semua biasa saja, semua aman-aman saja. Terus efek yang luar biasa buat si baby karena anak ASI dari saya itu, terus 6 bulan setelah dia mulai MPASI, saya kasih dia juga spirulinanya digerus, dimasukin dalam makanannya, pertumbuhan giginya itu bagus banget. Jadi kalau biasanya anak-anak itu tumbuh gigi satu, kalau anak saya enggak, dua, dan terakhir 4 giginya sekali tumbuh. Dan giginya itu geraham sekali tumbuh 4. Dan setelah tumbuh gigi geraham 4 itu baru dia demam. Jadi selama dari kecil, dari baby itu jarang sekali dia demam. Kalau disuntik imunisasi pun paling panasnya pas sudah imunisasi, besok pagi udah hilang gitu. Jadi nggak ada yang namanya dia cerita dia demam sampai berhari-hari itu nggak ada. Cuman pas yang tumbuh gigi geraham 4 itu aja dia demam 3 hari. Dan sekarang usia anak saya ini sudah 3 tahun 10 bulan. Dia masih konsumsi spirulina. Saya batasin sih, 1 hari saya cuma kasih dia maksimal 4. Tapi kalau saya kelupaan, botolnya nggak disimpan di tempat yang aman, dia bisa makan sampai 10 atau 15 kalau kebablasan. Terus yang enaknya ya kalau minum spirulina ini menurut saya pribadi setelah melahirkan itu berat badan itu cepat kembali ideal. Jadi waktu saya sebelum hamil berat badan saya itu 60 kilo. Setelah hamil, waktu selama hamil itu berat badan saya jadi 70 kilo. Setelah melahirkan 2 bulan, berat badan saya udah kembali normal ke 60. Dan waktu usia anak saya 6 bulan, berat saya kembali 55. Lebih kurus daripada sebelum melahirkan. Dan itu harapan setiap ibu ya. Maksudnya setiap ibu-ibu muda yang habis melahirkan, aduh maunya kembali normal, aduh maunya kembali cantik seperti waktu gadis ya. Itu efeknya yang luar biasa buat saya. Terus buat pertumbuhan rambut, dan saya kebetulan orangnya bergerak di usaha kecantikan ya, saya punya salon, dan pada teorinya, pada dasarnya kita itu akan mengalami kerontokan rambut setelah melahirkan, dan itu normal. Itu adalah hormonal setelah melahirkan. Nah, tapi yang saya alami setelah saya tidak mengalami kerontokan yang parah seperti yang banyak dikeluhkan ibu-ibu gitu ya. Saya hanya mengalami kerontokan biasa normal gitu, nggak lebih dari 100 helai 1 hari itu. Biasa aja normal, biasa ya paling rontok sedikit lah gitu, tapi yang nggak banyak banget gitu. Efeknya yang lain buat saya ngerasa sampai saat ini lebih fit. Terus waktu saya kena COVID positif akhir Juli lalu, saya positif, 5 hari saya sudah negatif. Luar biasa bukan? Terus anak saya dia nggak tidur sama saya, tapi dia tidur sama mama saya yang OTG. Anak saya nggak kena sama sekali, nggak ada sakit sama sekali, aman dia. Jadi di sini buat teman-teman yang baru gabung sama kita di Elken atau yang baru gabung di Zoom ini, juga yang masih ragu belum konsumsi spirulina maupun IGC ya, menurut saya jangan ragu lagi deh, luar biasa ini produk, benar-benar efeknya ya ampun bagus banget. Saya punya saudara yang mengalami sakit gula dan cukup parah di tahun 2014, bisa dikatakan tahun terburuk dia mengalami gula yang luar biasa,
yang kakinya itu sampai bolong segede lengan gini, kalau dimasukin sama betadin itu 1 liter. Jadi dokter bilang kemungkinan untuk sembuh itu sudah sulit. Tapi luar biasanya dia konsumsi spirulina dan dia rutin minum spirulina. Sampai hari ini dia sehat walafiat. Dan gulanya udah kembali normal. Luar biasa, sampai dokter yang di Malaysia aja angkat jempol 2. Dia bilang bagus. Dan dia sehat sampai sekarang. Jadi jangan ragu lagi ya. Sekian dulu ya. Dadah.